Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Susiana selaku Kepala Sekolah SDN Namyo Somulyo, Bapak Solipiani SPD, dan Ibu Asmana SPD selaku pemateri, dan Bapak Ibu Guru selaku peserta pada acara in-house training implementasi kurikulum Merdeka. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam kegiatan in-house training implementasi kurikulum Merdeka. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan atau rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Solib juga Bu Asmana, kami sampaikan banyak terima kasih karena panjenengan berdua sudah mau memenuhi undangan kami untuk memberikan materi kepada kami, untuk menularkan ilmu-ilmu panjenengan kepada kami, karena kami di sini masih masih benar-benar sing grambyang ya. Oleh sebab itu Bapak Solib juga Bu Asmana, nanti kita dibimbing ya, dibimbing bagaimana caranya mungkin membuat RPP atau mungkin menyusun jadwal pelajaran, pembagian jam-jamnya, atau mungkin yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Susiana selaku Kepala Sekolah SDN Namyo Somulyo, yang kami hormati pula Ibu Asmanah selaku pemateri nih buat narasumber pemateri pada kegiatan in-house training hari ini, dan juga rekan-rekan guru SDN Namyo Somulyo yang berbahagia. Jadi sampai dengan hari ini memang saya baru kali ini memperoleh atau mengetahui kegiatan in-house training terkait IKM oleh satu lembaga saja. Yang lain belum pernah. Rata-rata ya sifatnya kolektif, kolegial, satu gugus ketika mengisi seperti itu. Ini adalah luar biasa. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada kali ini, untuk memulai pada kesempatan kali ini, monggo Pak Eko, kegiatan in-house training ini kita lanjut, yaitu kurikulum Merdeka dalam pembelajaran adalah tema kita pada hari ini, yang mana arahnya nanti diharapkan
awake dhewe iki wis gak bingung lagi ketika akan memulai kegiatan pembelajaran dengan menerapkan kurikulum merdeka, atau orang menyebutnya implementasi kurikulum merdeka. Jadi apa sih yang kita lakukan ketika kita mau menerapkan kurikulum merdeka? Di antaranya yaitu yang pertama, jadi sebelum kita masuk kelas, kita sebelum menyampaikan materi ke anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi ini adalah berupa persiapannya. Yang pertama, kita menentukan tujuan. Kemudian yang kedua, kita melakukan asesmen diagnostik. Yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar. Kemudian baru menyusun modul ajar, yang sifatnya modul ajar itu nanti pembelajarannya bersifat diferensiasi, mendiagnosis atau mendiagnosa kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap awal. Nah, di sini melakukannya bukan pada awal tahun ajaran baru atau awal semester ya, tetapi dilakukan setiap TP. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata, membuat slide gambar, kemudian anak-anak suruh memilih emosi ya, emosi yang mungkin tertawa, mungkin menangis, bersedih dan lain sebagainya, atau mungkin dengan cara-cara yang berbeda untuk mengetahui emosi siswa pada hari itu. Misalnya mungkin ketika masuk ditanya, ada yang hari ini berangkat dengan hati gembira, mungkin ada yang sedih, ada atau mungkin yang lainnya. Itu untuk mengetahui emosinya pada awal pembelajarannya. Kognitif itu asumsinya adalah untuk yang non kognitif tadi pada otak, sisi otak yang sebelah kanan sumbernya, kemudian yang kognitif sumbernya adalah dari otak yang sebelah kiri. Sehingga nanti balance, kita mengetahui kedua sisi otak dari anak-anak kita, sumbernya bisa kita manfaatkan untuk pelaksanaan pembelajarannya. Dan anak-anak adalah ibarat bibitnya. Jadi walaupun bibitnya bagus, lek sawahe elek, ora tau dipupuk, ora tau di ileni banyu, juga tidak akan tumbuh maksimal. Bisa saja benihnya kurang bagus, tapi lahannya bagus, kemudian perawatannya bagus, sehingga bisa tumbuh lebih baik dari yang semula bibitnya bagus tadi. Nah, disinilah ada serangkaian yang perlu kita pahami bersama, sehingga kenapa kita harus melayani anak-anak sesuai kebutuhannya. Monggo, dari saya sementara itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa disambung untuk tanya jawabnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susiana selaku Kepala SD Negeri di sini, dan Pak Soleh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di ruang ini. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan materi, yaitu tentang apa nih? Pembelajaran berdiferensiasi. Perlu kita ketahui dulu apa ya diferensiasi. Jadi kita mau belajar pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu tahu dulu apa ya diferensiasi. Monggo Bapak Ibu, diferensiasi. Monggo Mbak. Pengertiannya apa? Apa diferensiasi? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Proses diferensiasi yaitu adalah proses pembedaan. Nah, tentunya dalam setiap hari kita belajar dengan anak-anak, kita belajar bersama-sama di kelas ataupun bersama-sama seperti ini, kita pasti ada diferensiasi. Nah, sekarang bagi kita saat ini saja,
apakah kita ada diferensiasi? Ada enggak? Saat ini ada diferensiasi ya. Contohnya saya di sini, Pak Soleh di situ, Bu Sus di situ, ada namanya diferensiasi. Berarti intinya diferensiasi di situ adalah apa? Apa diferensiasi? Pembelajaran sesuai kebutuhan. Terus ada lagi monggo diferensiasi berbeda. Tetapi tahu satu loh. Kita berdiferensiasi, boleh kita berdiferensiasi. Ada yang nulis, ada yang hanya mendengarkan saja, boleh berdiferensiasi. Dia sukanya bercerita, timbangan ngomong dewe. Bu guru menyampaikan, dia malah ngomong dewe. Ya kita kan maju, jika akan maju menyampaikan materi yang kita sampaikan. Nah, itulah perbedaan Bapak Ibu. Jadi di kelas kita yang jelas semua kita mengalami yang sama, setiap siswa adalah berbeda. Adalah bentuk proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan disesuaikan terhadap keragaman kebutuhan belajar setiap peserta didik. Sebenarnya materi yang kita sampaikan itu rencananya, oh saya ingin menyampaikan materi ini. Tapi karena anak yang berbeda, sesuatu arahnya itu kalau disuruh menulis jelas gak gelem. Sing sitoke disuruh gambar, sitoke disuruh apa, itu adalah gak apa-apa. Itu adalah berbeda. Boleh dalam satu kelas kita memberikan materi PKN, tapi ada seorang siswa yang misalnya disuruh mendengarkan itu sulit, mesti ngomong Nek gak ngomong jawel-jawel koncone, ngerusui koncone. Nah itu kita harus bagaimana Bapak Ibu, kita harus bagaimana kita harus mensikapinya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini sudah profesional dalam mengajar. Jadi kita menghadapi anak yang berbeda, saya kira itu bukan hal yang aneh. Saya kira semua sudah mengalami, baik di kelas 1 maupun kelas 6, semuanya anak itu berbeda. Terus di kelas itu ada anak yang misalnya sekarang waktunya pelajarannya apa, tapi dia tidak mau, itu bagaimana? Tapi dia tidak mau, aku pengen iki, aku pengen belajar iki, itu bagaimana? Kalau penjenengan bagaimana? Itu kasus. Kalau penjenengan bagaimana? Ya, itu studi kasus. Bagaimana? Kalau enggak mau, dia memang enggak mau. Ada masalahnya murid saya kok ada. Enggak mau. Ini bagaimana? Di setiap sekolah sebenarnya ada di Semuanya. Kalau penjenengan bagaimana? Monggo enggak apa-apa. Kita berbagi. Kita diskusi. Kita berbagi enggak apa-apa. Tapi ya kita kan mau ngasih ini, tapi dia enggak mau. Bagaimana? Jadi anaknya tetap gambar gapangan di pojok-pojok, terus di tengahnya itu saya kasih gambar itu tadi, hewan yang melahirkan yang mana hewan, nah saya suruh gambar di situ. Itu begitu cara saya. Kasih tepuk tangan. Ini bagus sebenarnya. Tadi sudah dapat hasilnya. Ya, itu hasilnya. Jadi kalau anak yang berbeda, ya kita boleh ngasih perbedaan, tidak apa-apa. Pada saat proses pembelajaran Bu, nah saya bingungnya gitu antara yang tidak bisa ini sama yang sudah bisa. Nah ini saya memberikan pembelajarannya bagaimana gitu Bu. Sejauh ini sampai saat ini yang sudah saya lakukan, saya mencoba untuk menetar gitu lah, menetar itu menulis huruf abjad, jadi A sampai Z sampai di bulan 4 bulan ini ya Bu, itu huruf abjad itu masih belum hafal. Kelas 1. Iya, masih kelas 1. Terus kemudian nah ini kira-kira tindakan saya ini benar apa salah Bu? Terus kemudian ada yang tadi ya Bu, ada mahasiswa yang berbeda-beda lagi. Ada yang misalnya ibaratnya kalau naik sepeda masih pemanasan, ada yang masuk 2 dan ada yang sudah masuk 4. Kira-kira yang sudah masuk 4 ini, kira-kira saya menanganinya sama semua
apa kira-kira dibedakan dengan yang masuk 2 atau 3 ini? Ngoten. Saya minta saran ataupun solusi dari Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Terima kasih. Yang namanya anak kelas 1 ya. Makanya di kelas 1 itu meskipun dari dinas juga tidak berani ngasih apa semester 1 kemarin ngasih ujian kan tidak berani. Tidak ada ujian kelas 1 semester 1. Bahkan sebenarnya kayak ujian itu sebenarnya loh ini ya. Saya takut nanti salah ngomongnya. Sebenarnya itu soal itu yang buat bukan dari yang lain, melainkan dari guru sendiri, dari keluarga, dari kita sendiri yang berwenang. Kita yang berwenang itu sebenarnya kita. Misalnya panjenengan ya, guru kelas 1. Sebenarnya kalau mau ujian anak-anak itu materinya yang buat panjenengan sendiri. Karena apa? Yang tahu kondisinya adalah panjenengan. Sebenarnya kelas 1 itu memang benar masih seperti anak TK sebenarnya untuk pembelajaran. Karena usianya. Ya, masih istilahnya masih dikempit mama ya, gitu. Kalau sudah mulai kelas 2 sudah mulai secara saya bilang gini karena secara psikologi ya. Kelas 2 itu sudah mulai harus dilepas dengan orang tua. Dan kelas 3 harus benar-benar sudah lepas dari orang tua. Kemudian kelas 4 itu sudah mulai ada penalaran di situ. Jadi materinya mungkin lebih banyak. Jadi makanya ada anak kelas 1, 2, 3 itu winter, kelas 4 mesti jatuh itu dari situ karena di kelas 4 materinya lebih banyak. Kemudian mulai dari penalarannya materi. Kemudian kelas 5 itu ada masa transisi. Masa transisi di mana ada perubahan yang tadinya mbok-mbok dan apa itu. Kemudian di kelas 5 bahwa materinya itu istilahnya diwujudkan, artinya misalnya tumbuhan itu kalau di mungkin kelas 4 masih materi dan kelas 5 itu dia harus tahu oh ini fungsinya ini langsung dari situ kelas 5. Dari masa transisi inilah secara psikologi anak, makanya anak kelas 4 dan kelas 5 itu masa-masa anaknya nakal. Nah, setelah itu kalau sudah melewati kemudian dari ke kelas 6 secara psikologi dari kelas 6 itu dia mencari figur. Jadi figur yang dicontoh buat dia, dimana kita pendekatannya lewat istilahnya kalau saya lewat psikologi. Jadi kita memang semuanya pasti mengalami seperti itu. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Saya akan berbagi pandangan kaitannya dengan cara kita belajar di era merdeka ini. Jadi dasarnya kita pertama adalah memahami seperti apa karakteristik dari kurikulum kita ini dulu. Karena kurikulum kita ini memberikan kelonggaran, kemerdekaan kepada kita dan juga anak-anak untuk optimal dalam pembelajaran sesuai fase-fasenya. Sehingga sesungguhnya kurikulum merdeka ini adalah ringkasan dari kurikulum 13 yang diambil materi esensial saja. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri memberikan banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Ibu Amira. Warahmatan qablan maut warahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut Marilah Bapak Ibu kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Amin. Saya
Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Dihadiri Bapak Ibu, dihadirin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.